Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, para peserta dirasa Islamiyah Al-Irsyad, melanjutkan bahasan kitab dosa-dosa besar atau Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dan kita masuk pada kesempatan ini, semoga Allah berkahi dosa besar ke-11, masalah melarikan diri dari pertempuran. Saudaraku seiman, ada dua hal yang harus digarisbawahi di awal bahasan kita. Yang pertama tentang keutamaan jihad di dalam Islam. Jihad yang sekarang banyak disalahgunakan, penggunaan namanya dan istilahnya, serta praktek lapangannya oleh sebagian orang yang terkategori dalam kelompok Khawarij, yang banyak melakukan kekacauan di tengah-tengah umat Islam, seperti membom sana-sini, dan mereka mengatasnamakan jihad, serta mati mereka yang bunuh diri, mereka menganggap itu adalah mati syahid. Dan ini kekeliruan yang sangat fatal, dibantah oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah dalam pemahaman mereka ini. Dan yang benar, jihad adalah ibadah yang mulia dan suci, serta dia puncak daripada pengorbanan dalam Islam. Jihad adalah perang suci, di mana seorang muslim berniat hanya karena Allah Subhanahu wa taala, menumpahkan darahnya, mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, meninggalkan keluarganya dan pekerjaannya, semua karena Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah untuk membela kalimat Allah Subhanahu wa taala agar agama Allah yang tegak di muka bumi ini. Dan jihad adalah ibadah yang sangat luar biasa. Dalam sebuah riwayat yang sahih, ada beberapa sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, beritahukan kepada kami pahala apa yang minimal menyamai pahala jihad." Kata Nabi SAW, "Aku tidak menemukannya." Sampai 3 kali para sahabat bertanya, maka Nabi SAW pun mengulangi mengatakan, "Saya tidak menemukan untuk kalian." Debu yang terkena telapak kaki para mujahid, di dalam sebuah riwayat Imam Muslim dikatakan, "Makbarrat kadama abdin fisabilillah fatamassuhun nar." Tidak akan pernah disentuh oleh api neraka 2 telapak kaki yang pernah tersentuh debu medan perang. Keutamaan jihad sangat banyak, dan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara masalah jihad sangat banyak. Begitu juga dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi di sini tentu bukan tempatnya untuk membahas semuanya. Intinya keutamaannya sangat besar. Dan Nabi SAW di dalam hidup beliau, pada saat memasuki fase Madinah, beliau SAW berperang dan berjihad. Kita tahu ada perang Badar di tahun 2 Hijriah, ada perang Uhud di tahun 3 Hijriah, ada perang Ahzab yang Allah turunkan khusus surah Al-Ahzab dalam Al-Quran, atau dikenal dengan perang Khandaq di tahun 5 Hijriah. Ada Fathi Makkah, pembebasan kota Makkah di tahun 8 Hijriah. Juga ada perang Hunain, ya, yang bertepatan juga dengan tahun 8 Hijriah. Serta juga ada perang Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Dan cukup banyak peperangan-peperangan Nabi SAW yang tercatat dalam sejarah. Ini semua karena memang jihad bagian daripada perintah agama Islam. Dan siapapun yang mati di kancah peperangan karena jihad, karena niat ingin meninggikan kalimat Allah, dipastikan dia mati syahid. Dan kata Nabi SAW, syahid memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya akan diampuni semua dosanya dengan menetesnya darah pertama yang keluar dari tubuhnya. Kemudian dia akan selamat dari fitnah kubur. Tidak akan ada lagi pertanyaan malaikat di kuburan. Kemudian dia juga akan selamat dari faza' akbar atau hari kiamat yang penuh dengan goncangan yang sangat besar, dan hari kebangkitan di mana akan dihisap orang-orang. Karena semua dosa-dosanya telah diampuni, dia bisa memberikan syafaat 70 keluarganya untuk masuk bersama ke dalam surga selama keluarganya itu adalah orang Islam. Dia juga akan masuk surga tanpa hisap dan akan menempati surga tertinggi Firdaus. Dan sekian banyak keutamaan syahid, sampai Nabi SAW memerintahkan kita agar berharap pada saat meninggal mati syahid dan tulus dalam meminta itu, sebagaimana sabda beliau SAW dalam hadis yang sahih, "Man talaba asy-syahadatu bisidq ballagahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashi." Barang siapa yang betul-betul tulus berharap agar mati syahid, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan untuk dia kedudukan orang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Saudaraku seiman, ini poin pertama yang harus difahami dalam awal bahasan kita. Yang kedua adalah Islam sangat membenci dan melarang sifat pengecut. Seorang muslim harus bisa membela haknya. Dia berusaha untuk membela kebenaran. Bahkan Nabi SAW untuk menepis sifat pengecut ini mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi."
Siapa yang melihat kemungkaran maka dia harus mengubah dengan tangannya, dengan powernya. Seorang atasan misalnya, dia harus menerapkan peraturan-peraturan Islam di perusahaannya. Dengan power yang dia miliki, seorang pemimpin wilayah, pemimpin negara, dia mewajibkan masyarakatnya untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Orang tua pada anak, suami pada istri, dan seterusnya. Kalau tidak mampu, fa'illam yastati' fabilisani. Kalau dia tidak mampu, maka dia bisa melakukan dengan lisannya. Nasihati. Fa'illam yastati', kalaupun dia tidak bisa sama sekali, tidak boleh pengecut. Fabi qalbihi, maka minimal dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemah iman. Artinya tetap harus menegakkan kebenaran. Walaupun kalau lisan belum bisa, tangan belum bisa atau power, maka melalui hati mendoakan agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Juga baginda Nabi SAW berlindung di doa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan juga sifat pelit atau bakhil. Dari apa yang kita sampaikan dalam mukadimah tadi, saudaraku seiman, maka bahasan kita pada kesempatan ini tentang melarikan diri dari pertempuran. Jadi seseorang lari dari poin pertama tadi, keutamaan jihad dan mati syahid, dan ini kerugian besar buat dia. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta lebih mengetahui tentang kebutuhan dia. Andai saja semua orang yang telah terpotong-potong badannya, tercabik-cabik oleh musuh, mungkin kalau di zaman sekarang kena bom, peluru, apa saja ledakan-ledakan, itu semua tidak berarti bagi mereka. Karena memang Nabi SAW menggambarkan para sahabat yang meninggal mati syahid di Badr dan Uhud. Nabi SAW mengatakan, sungguh saudara-saudara kalian sedang berbicara dengan Tuhan mereka sekarang. Dan pada saat ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kalian inginkan, mereka hanya mengatakan kami ingin kembali ke dunia. Bukan bergabung lagi dengan istri dan anak, kembali kepada pekerjaan, tapi murni kembali kepada jihad di jalan Allah. Saudaraku seiman, lari dari kancah peperangan sama dengan lari dari keutamaan jihad dan mati syahid, serta juga memunculkan sifat pengecut dari poin kedua tadi yang kita bahas. Saudaraku seiman, Imam Az-Zahabi rahimahullah mengangkat ayat Al-Quran dalam bahasan ini dalam surah Al-Anfal ayat 16 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur dari kancah peperangan di waktu itu, artinya perang sedang berkecamuk, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya ialah neraka Jahannam dan amat buruklah tempat kembalinya. Dari ayat Al-Anfal 16 ini sangat jelas bagaimana sang pencipta Allah Subhanahu wa taala menghardik orang-orang yang memiliki sifat pengecut dan lari dari keutamaan jihad serta juga mati syahid. Juga baginda Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sudah masyhur, hadis ini sering kita ulangi dari awal pertemuan, yang beliau SAW bersabda, Ijtanibus sab'al mubiqat, hindarilah 7 dosa yang membinasakan atau akan menghancurkan hidup seseorang. Dia akan menghadapi banyak sekali cobaan dan kerugian serta penyesalan-penyesalan. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, fadzakara minha, dan di antara yang disebut dari 7 dosa yang membinasakan itu adalah at-tawalli yaumaz zahf, lari dari kancah peperangan. Tentu di sini teman-teman sekalian ada poin penting digarisbawahi. Dalam ayat Al-Anfal tadi ayat 16, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada golongan yang tidak masuk dalam ancaman ini. Seperti dikatakan kecuali berbelok untuk siasat perang. Artinya dia keluar dari kancah peperangan untuk mengatur strategi lalu kembali menyerang musuh. Atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain. Jadi dia merasa kekuatan kurang, maka dia memisahkan diri dari musuh, kemudian bergabung dengan pasukan lain, lalu kemudian kembali lagi untuk menyerang musuh. Kalau selain 2 alasan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya dan akan termasuk dalam kategori dosa besar ini. Dia tidak akan mendapatkan pembersihannya kecuali, kata sebagian ulama, melalui 2 pintu. Yang pertama taubat nasuha, dan yang kedua dia kembali ke kancah peperangan tersebut dan kemudian meraih keutamaan jihad dan berusaha mengejar mati syahid. Ini bahasan kita saudaraku seiman, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.